Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bunda Mulyana SPD MPD selaku mentor dan juga rekan-rekan angkatan 10 orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Semarang. Perkenankan saya di sini untuk mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Irfan Arifuddin, saya lahir di Klaten dan masih tinggal di Klaten. Saya dari SD Negeri Jatirejo. Untuk latar belakang dan tujuan diadakannya orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai P3K Kabupaten Semarang, ada latar belakangnya adalah membekali peserta orientasi dengan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya serta pencapaian misi organisasi. Untuk tujuannya, yang pertama ada pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, yang terakhir peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Kemudian untuk mencapai tersebut, RHK saya susun berdasarkan visi misi dari Kabupaten Semarang dan juga visi misi SD Negeri Jatirejo. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, visi dari Kabupaten Semarang itu mewujudkan Kabupaten Semarang berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Kemudian untuk misi yang sangat berkaitan dengan dunia pendidikan, karena kita semua adalah pendidik, yaitu misi yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya saya akan sampaikan visi dari SD Negeri Jatirejo, yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam iman dan takwa, berprestasi, bernalar kritis, santun dan berbudaya lingkungan. Kemudian untuk misinya ada 4 poin. Yang pertama, melaksanakan pendidikan nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti. Yang kedua, melaksanakan KBM dan bimbingan secara aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan efisien. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian mewujudkan kesadaran berakhlak mulia di sekolah, rumah, dan masyarakat. Itu misi dari SD Negeri Jatirejo dan saya rasa juga sudah selaras dengan visi dari Kabupaten Semarang. Kemudian untuk rencana hasil kerja saya menampilkan 2 poin, yang mana 2 poin ini sudah saya sesuaikan berdasarkan uraian pada SKP di kinerja dan telah ada di rencana hasil kerja pimpinan dan diintervensi. Yang pertama, terlaksananya perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, terlaksananya pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Untuk RHK yang pertama, yaitu terlaksananya perencanaan dan penilaian pembelajaran pembimbingan dan mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Indikatornya adalah yang pertama, tersusunnya ATP, modul ajar, asesmen autentik, dan analisis hasil belajar. Yang mana target dari indikator tersebut adalah tersusunnya 2 ATP per modul per semester. Jadi yang saya targetkan dalam 1 tahun itu ada 2 ATP, 2 modul ajar dalam per semester. Itu 2 modul ajar itu maksudnya dalam 1 materi. Jadi 2 ATP, 2 modul itu dalam 1 materi. Kemudian untuk kegiatannya, menyusun modul ajar dan asesmen dan juga analisis hasil penilaian. Dalam penyusunan modul ajar dan juga asesmen sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian outputnya adalah dokumen ATP, modul ajar, instrumen asesmen, laporan analisis. Kemudian nilai berakhlak yang
sudah saya terapkan dalam penyusunan atau dalam RHK pertama. Yang pertama adalah akuntabel, yaitu dalam penyusunan modul dan juga asesmen itu sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adaptif. Dalam penyusunan modul itu ada beberapa strategi yang saya menerapkan strategi pembelajaran yang terbaru dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian kolaboratif dalam penyusunan modul ajar dan juga asesmen. Saya juga istilahnya bertukar pikiran dengan rekan sejawat dan juga pimpinan. Kemudian RHK yang kedua, terlaksananya pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran yang bermutu untuk siswa. Indikatornya adalah guru mengikuti pengembangan diri, penerapan hasil KKG dan juga refleksi. Targetnya adalah 2 kegiatan per semester, 1 strategi baru per semester dan 1 refleksi tertulis. Itu target minimalnya. Jadi dalam 1 tahun saya minimal mengikuti 2 kegiatan seminar ataupun workshop ataupun KKG, kemudian mengaplikasikan apa yang sudah saya dapat dari workshop atau KKG dalam pembelajaran. Misalnya saya mendapat strategi baru seperti yang dijelaskan Mbak Rosa tadi, ada mind mapping, terus saya terapkan di pembelajaran. Kemudian saya juga menuliskan refleksi. Untuk kegiatannya berupa KKG, workshop, webinar, refleksi, dan penerapan strategi. Outputnya adalah sertifikat, laporan refleksi, dokumentasi pembelajaran. Untuk nilai berakhlaknya, yang pertama kompeten, jadi saya mengikuti webinar-webinar itu untuk mengembangkan diri. Kemudian kolaboratif, dalam mengikuti webinar atau KKG itu juga berkolaborasi dengan rekan sejawat lain. Yang ketiga harmonis, itu dalam kegiatan KKG atau workshop biasanya kita dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi dalam menyikapi pembagian itu saya menerima segala perbedaan yang akan muncul, karena dalam beberapa kelompok itu biasanya mempunyai latar belakang yang berbeda, kemudian pikiran yang berbeda, tetapi itu tidak menjadikan alasan bagi saya untuk tidak menerima perbedaan itu. Selanjutnya, kesimpulan, orientasi P3K membekali peserta dengan nilai dan etika ASN berakhlak serta menghasilkan RHK yang selaras dengan visi misi organisasi, sehingga tercipta P3K yang profesional, berintegritas dan siap meningkatkan mutu pendidikan. Itu saja yang saya sampaikan. Monggo kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada masukan, saya persilakan. Izin bertanya, Bapak, apa kontribusi utama RHK P3K Guru terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini? Terima kasih Bu Anissa atas pertanyaannya. Jadi kontribusi RHK dalam peningkatan mutu itu, jadi RHK itu sangat berperan ya, jadi sangat berkontribusi dalam peningkatan mutu, karena RHK itu harusnya sudah disesuaikan dengan visi misi organisasi dan juga selaras dengan visi Kabupaten Semarang, yaitu meningkatkan peserta didik supaya beriman dan bertakwa dan juga menguasai teknologi. Jadi peran RHK itu sangat penting. Itu Ibu Anissa bisa diterima? Bisa. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Berikutnya adalah refleksi dan penguatan dari mentor Ibu Muntiana SPD MPD. Kami persilakan. Terima kasih dan selamat untuk Pak Irfan sudah menyampaikan paparannya berkaitan dengan intinya adalah dengan RHK. Penguatan yang tidak sampaikan adalah di RHK sesuai yang ditanyakan Bu Anissa, sejauh mana kontribusi penjenengan atau peran utamanya penjenengan dalam menyusun RHK. Di situ nih pertanyaan seperti itu. Penguatan dari Bunda untuk Pak Irfan. Saya akan lihat visi penjenengan, yaitu visi misi SD Jagirjo. Ini sudah masuk ya, tapi lebih bagus misalkan nanti ada evaluasi dimasukkan dengan era yang sekarang, yaitu adanya dimensi profil lulusan ya.
masuk di Zoom. Meskipun di sini sudah masuk, sudah ada benar kritis, ya, imtaknya juga masuk. Nah, ini pun dipakai juga tidak apa-apa, tetapi kalau mau dievaluasi diperluas lagi dengan memasukkan 8 profil usaha juga lebih bagus. Kemudian pertanyaan saya, Pak Evan, ini adalah misinya ya, ada apa yang jenengan sampaikan. Sejauh mana kontribusi panjenengan atau sumbangsih panjenengan terhadap SD Negeri Jatirejo melalui visi yang dilaksanakan? Dari panjenengan sendiri, kontribusi apa yang sudah panjenengan laksanakan? Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Mungkin ada 4 misi. Misi yang pertama itu keterlibatan saya adalah karena di sini misinya adalah melaksanakan pendidikan nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti. Jadi dalam setiap pagi itu saya sudah berpartisipasi aktif untuk ikut memonitoring kegiatan siswa terkait sholat duha berjamaah. Kemudian di sela-sela pembelajaran juga saya tanamkan nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti. Misalnya setiap pagi itu sebelum memulai pembelajaran saya pasti tanya sudah sholat subuh atau belum gitu. Itu salah satu. Untuk kemudian yang kedua melaksanakan KBM dan bimbingan secara aktif, kreatif, inovatif, efektif dan efisien. Jadi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu saya melibatkan siswa untuk aktif yang bertanya kepada saya. Saya juga sudah menggunakan teknologi berupa LCD ataupun speaker yang nanti istilahnya membuat siswa untuk penasaran dan bertanya tentang materi yang saya ajarkan. Mungkin itu Bunda. Terima kasih. Bagus sekali. Harapan kami apa yang panjenengan sampaikan bukan hanya sekedar memenuhi target kita melaksanakan presentase penelitian kita, tapi harapannya betul-betul bisa diimplementasikan di satuan pendidikan. Yang terakhir, penguatan juga sesuai dengan RHK, ada RHK 1, 2 ya yang saya sampaikan tadi. Harapan kita bukan hanya sekedar merupakan tagihan, tapi tagihan itu betul-betul panjenengan yang menyusun, panjenengan yang melaksanakan, dan tagihan itu harapannya juga bisa panjenengan penuhi, bukannya sekedar merupakan target. Itu harapan dari kita semuanya. Begitu Pak Irfan, aplaus untuk Pak Irfan semuanya.